Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1221 merebut makanan dari mulut harimau. Dia benar-benar berani melakukan hal itu? Apa yang ingin dia lakukan? Petir bergemuruh dalam hati Chen Wu, Liu Sui, dan yang lainnya. Mereka tahu betul bahwa ada 3 kaisar dan raksasa besar di istana kuno ini. Sekarang wanita misterius dan cantik ini menyerang istana. Bukankah ini provokasi bagi ketiga kaisar? Saat ini, di istana kuno, konfrontasi antara ketiga kaisar menjadi semakin intens. Kesempatan telah tiba. Tiba-tiba, Kaisar Suang merasa gembira, dan gelombang kekuatan kekaisaran di tubuhnya mulai melonjak. Ia siap melakukan teknik yang mengejutkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil kristal raksasa itu. Namun, pada saat ini, dia menyadari sesuatu dan wajahnya tiba-tiba membeku. 2 kaisar lainnya juga tampak tegas. Itu terjadi dalam sekejap mata. Teratai bumi yang ditembakkan Putri Miao Miao telah menabrak istana kuno yang besar ini. Ledakan. Yang kudengar hanyalah ledakan keras. Energi yang kuat dan luas yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Istana kuno yang telah mengalami serangan tak terhitung jumlahnya tidak dapat lagi menahannya dan sebuah celah besar pun terbuka. Siapa? Betapa beraninya. Kaisar Tanah Suci Langit Selatan dan Kaisar Klan Api keduanya memiliki ekspresi bermartabat di wajah mereka. Adapun Kaisar Agung Suang, matanya berapi-api. Ia tidak menyangka akan ada yang mengganggunya di saat kritis ini. Ketiga kaisar itu menoleh sekilas dan tercengang. Pihak lain sebenarnya hanya seorang kultivator di puncak marsial Ancestor. Sebagai seorang kultivator puncak marsial Ancestor, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menyerang istana kuno ini? Tepat pada saat mereka tertegun, Qin Nan yang telah dipersiapkan sejak lama, tiba-tiba mengambil tindakan, mengeluarkan pancing, dan mengayunkannya lurus-lurus. Pergi. Seutas benang tak kasat mata melesat keluar dari pancing, dan dalam sekejap, benang itu menembus kristal misterius dan langsung melilit 5 buah suci Tiangxuan. Menerima. Qin Nan mundur, dan 5 buah suci Tiangxuan ditarik keluar dan ditenggelamkan ke dalam cincin penyimpanannya. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Tidak bagus. Ketiga kaisar dan raksasa itu bereaksi cepat dan menyadari bahwa serangan wanita tadi hanyalah jebakan untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun, ketika mereka berbalik dan melihat Qin Nan di langit, mereka terkejut. Bukan hanya mereka, tetapi juga Chen Wu, Liu Sui dan para kultivator lainnya benar-benar terkejut saat melihatnya. Qin Nan, Kaisar Suang, Chen Wu, Liu Sui, serta para kaisar, raksasa, dan murid Tanah Suci Langit Selatan, semuanya memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Qin Nan yang melampaui aturan seni bela diri. Kaisar dan orang-orang lain dari klan Yan tidak pernah membayangkan bahwa orang di hadapan mereka sebenarnya adalah Qin Nan yang terkenal. Haha, terima kasih. Qin Nan sama sekali tidak takut. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menggunakan teknik Step on the World dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju langit yang jauh. Berhenti di situ. Kaisar Suang segera tersadar, raut wajahnya memerah karena marah, lalu dia melepaskan kekuatan dahsyat dan segera mengejarnya. Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan juga bereaksi, melepaskan niat membunuh yang kuat dan mengikuti dari dekat. Tahukah kamu, Qin Nan adalah musuh bintang 3 di Tanah Suci Surga Selatan, 1 tingkat lebih tinggi dari Kaisar Agung Suang. Sekarang Qin Nan telah muncul dan merebut 5 buah suci Tiangxuan, tentu saja dia harus mengejarnya. Kaisar Agung Klan Api sedikit terkejut dan tidak mengejarnya, melainkan menatap kristal raksasa itu. Meskipun dia tidak senang karena 5 di antaranya diambil, masih ada 5 yang tersisa, itu sudah cukup. Terlebih lagi, kedua kaisar telah mengejar mereka, jadi mengapa dia harus mengejar mereka lagi? Kaisar Agung Suang, apa yang kau lakukan? Hentikan orang ini segera. Kalau tidak, aku akan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada Aliansi Anti Surga dan meminta pemimpin untuk menghukummu. Qin Nan di langit berteriak keras. Anda. Tubuh kaisar palsu yang sedang mengejar tiba-tiba menegang. Dia hampir lupa bahwa jika dia mengejar Qin Nan di depan umum, dan berita itu sampai ke Aliansi Anti Surga, meskipun dia adalah seorang kaisar agung, Dewa Pedang Rambut Iblis akan menghukumnya dengan keras. Sebab dalam Aliansi Anti Surga, ada aturan besi, tidak peduli seberapa banyak pertikaian internal yang terjadi, ketika mereka pergi ke dunia luar, mereka tidak harus saling membantu, tetapi mereka sama sekali tidak diizinkan untuk membunuh atau menjebak satu sama lain. Tentu saja, jika tidak ada yang melihatnya, itu bukan masalah besar. Kuncinya adalah sekarang ada begitu banyak orang, dan para kaisar serta raksasa dari Tanah Suci Surga Selatan sedang mengejar Qin Nan. Dia tidak mungkin bergabung dengan orang-orang dari Tanah Suci Surga Selatan untuk memburu Qin Nan, kan? Itu seperti menambahkan kejahatan serius ke kejahatan serius lainnya. Kau masih ingin aku membantumu? Tidak mungkin, tunggu saja ajalmu. Kaisar Suang menahan amarahnya dan mengutuk dalam hatinya. Tetaplah di sini. Kaisar Suang menoleh dan melihat kaisar raksasa klan Yan mencoba mengambil buah suci Tiangxuan yang tersisa.
Saat itu, ia menjadi marah dan melancarkan serangkaian teknik kekaisaran yang mengerikan. Meskipun dia sangat sedih karena kehilangan 5 buah suci Tiangshuan sekaligus, pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. Jika tidak, dia tidak akan punya apa-apa. Ini, Chen Wu, Liu Sui dan kultivator lainnya semuanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Banyak di antara mereka merupakan para jenius yang tercatat dalam daftar ilahi dan merupakan tokoh-tokoh terkenal. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang berani merebut harta karun langsung dari 3 kaisar agung. Tunggu, di mana wanita itu? Tiba-tiba seorang murid klan kuno bereaksi. Yang lainnya juga tiba-tiba terbangun dan menoleh untuk melihat, tetapi Putri Miao Miao tidak terlihat dimanapun. Namun, pada saat ini, sehelai daun tiba-tiba patah di samping Chen Wu dan Liu Sui, dan suara renyah terdengar. Kakak, adik, terima kasih. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari kekuatan lain dan pengikut klan kuno segera memandang Chen Wu dan Liu Sui. Tergantung, ekspresi Chen Wu dan Liu Sui berubah. Meskipun orang-orang dari kekuatan lain tidak akan menyerang mereka karena kalimat ini, wanita cantik tadi benar-benar keterlaluan. Dia merampas buah suci Tiangshuan dan sengaja membuat mereka jijik. Pada saat yang sama, di atas langit, Qin Nan melesat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menembus langit bagaikan meteor. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Rencana ini terlaksana dengan sempurna. Serangan Putri Miao Miao ke istana kuno untuk menarik perhatian 3 kaisar besar hanyalah langkah pertama. Langkah kedua yang paling penting adalah ramalan Qin Nan bahwa Kaisar Agung Klan Yan pasti tidak akan memilih untuk mengejar dan membunuh Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan dan Kaisar Suang saat mereka keluar. Karena Qin Nan tidak mengambil semuanya, ia meninggalkan 5 buah suci Tiangshuan. Kaisar Agung Klan Api tidak bergerak, jadi Qin Nan berteriak pada Kaisar Agung Suang untuk mundur. Dengan cara ini, Kaisar Agung Suang dan Kaisar Agung Klan Api kembali bertarung. Kemudian, satu-satunya orang yang mengejar mereka adalah Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan. Terlebih lagi, Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan ini telah mencapai kultivasi Kaisar tingkat kedua, 1 tingkat lebih lemah dari Kaisar Agung Suang, dan vitalitasnya pun sangat besar. Tentu saja risikonya juga besar. Karena Qin Nan belum pernah bertarung melawan Kaisar besar atau raksasa, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jari penghancur langit, mati. Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan meraung dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap. Sebuah jari hitam raksasa, seolah telah melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, menekan langsung ke arah sosok Qin Nan. Bab 1222, melarikan diri kulit kepala Qin Nan langsung mati rasa, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Di bawah jari raksasa ini, dia seperti semut. Selama jari raksasa itu jatuh, dia bisa hancur berkeping-keping dengan mudah. Gerakan pertama Dewa Perang. Wushu melepaskan, menghancurkan domain. Semangat juang Qin Nan melambung hingga ekstrim. 1 pohon bela diri penghancur dan 6 pohon dewa perang bangkit pada saat yang sama. Di atas 7 pohon bela diri, cahaya hitam yang megah dan luas tiba-tiba menyapu ke sekeliling. Ledakan. Dalam sekejap, jari pemecah langit raksasa itu langsung mendarat di domain runtuh. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, domain runtuh hancur berkeping-keping, dan 7 pohon bela diri terdorong kembali ke tubuh Qin Nan. Kekuatan jari yang tersisa terus mengalir ke bawah. Namun, Qin Nan sudah siap dan telah mengangkat lengan kirinya untuk menangkup dadanya. Bang! Dengan suara keras, seluruh kehampaan hancur, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Mati. Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan mengangkat alisnya sedikit. Teknik pedang Tian Huang. Dengan raungan panjang, Qin Nan melompat keluar dari antara sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menebas dengan pedang yang mengerikan. Kau masih hidup. Kekuatan pedang ini juga sangat kuat, tapi di bawah Kaisar Agung, semuanya hanyalah semut. Kaisar Agung Tanah Suci Langit Selatan sedikit terkejut, tetapi segera tersadar. Ia menjentikkan jarinya, dan badai dahsyat pun melanda dalam sekejap. Jurus ini disebut, menelan langit dengan jentikan jari. Badai ini bukan angin biasa, tetapi 3 angin misterius. Bahkan teknik pedang sekuat Tian Huang hancur berkeping-keping oleh badai ini dalam sekejap. Namun, ketika Qin Nan melihat pemandangan ini, dia sama sekali tidak merasa kecewa. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung. Yang kulihat hanyalah sekumpulan bunga ilusi yang merambat naik ke dadanya, dan tak lama kemudian, bunga-bunga itu dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Sosok Qin Nan menghilang dalam sekejap dan muncul 100 mil jauhnya. Pergi. Putri Miao Miao berteriak pelan, dan keduanya bersiap terbang ke sisi lain pada saat yang sama. Inilah akhir dari rencana Qin Nan. Putri Miao Miao memanfaatkan kekacauan itu dan pergi untuk membuat pengaturan terlebih dahulu, bersiap melawan kejaran kaisar dan para raksasa. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Putri Miao Miao saat ini juga berada di puncak leluhur bela diri, dan itu adalah puncak leluhur bela diri yang luar biasa. Haha, kaulah yang kehilangan kebun obat, kan? Teknik penyembunyianmu memang sangat misterius,
tapi akulah Kaisar Xuanfeng yang bermartabat, menguasai kekuatan angin. Aku sudah melihatmu. Yang kudengar hanyalah suara tawa keras, yang tiba-tiba terdengar. Kaisar Xuanfeng melangkah maju dan menjentikkan tangannya. Dalam sekejap, ratusan badai menutupi segala arah dan menyapu mereka berdua. Seluruh dunia menjadi gelap. Ekspresi Qin Nan dan Putri Miao Miao sedikit berubah. Terlahir untuk menjadi raja, dipanggil oleh semua hal, aku akan menggunakan tubuhku untuk menyelamatkanmu. Namun, Putri Miao Miao bereaksi tak lama kemudian. Ia membentuk segel, dan kelopak bunga kembali mekar di tubuh Qin Nan dan dirinya. Kedua sosok itu pun menghilang lagi. Hingga 50 mil jauhnya, 10 pohon kuno meledak, dan sosok Qin Nan dan Putri Miao Miao muncul. Kau memang punya beberapa keterampilan, tapi kau masih jauh dari itu, Skywin Sky. Kaisar Xuanfeng tidak menggerakkan kakinya, tetapi cahaya ilahi di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ia menjentikkan jarinya ke arah mereka berdua, dan embusan angin yang sangat misterius bertiup dari kehampaan, langsung mengelilingi area seluas lebih dari 50 mil. Oh tidak, itu diblokir. Wajah cantik Putri Miao Miao berubah. Jurus yang baru saja digunakannya tidak bisa digunakan lagi. Balas budi. Pada saat ini, serangan Kaisar Xuanfeng datang lagi, dan seluruh langit menjadi gelap. Seberkas cahaya yang sangat terang menelan Putri Miao Miao dan Qin Nan, bagaikan naga purba, menukik ke bawah dengan mulut berdarah menganga lebar. Hancurkan lapangan. Qin Nan sudah siap. Ia melepaskan domain runtuh, mengangkat lengan kirinya dan pedang pemecah langit, lalu menangkis Putri Miao Miao. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Dari sinar cahaya ini, sesosok hantu yang ilusif dan menakutkan tiba-tiba menyerbu keluar dan menggigit Qin Nan dengan ganas. Hahaha, Qin Nan, lengan kirimu pasti menyembunyikan rahasia besar, yang mampu menahan serangan kuat, kan? Aku sudah tahu itu sejak lama. Pukulan yang akan kuterima ini adalah jiwamu. Kaisar Xuanfeng tertawa dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sebagai seorang kaisar dan raksasa yang hebat, dia jelas sangat percaya diri dengan serangannya. Namun, Qin Nan tetap acuh tak acuh setelah mendengar ini, dan malah melengkungkan bibirnya lagi. Saat hantu ilusi dan mengerikan ini menerjang Qin Nan, raungan hening terdengar, menggema di antara langit dan bumi. Hantu mengerikan itu terguncang menjadi bola asap hitam dan lenyap ke angkasa. Inilah jiwa dewa perang. Memotong. Qin Nan mengayunkan pedang pemecah langit dan menebas di udara. Cahaya bilah tajam mencabik-cabik angin langit. Aku akan menggunakan tubuhku untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, Putri Miao Miao membentuk segel, dan kelopaknya naik lagi, membungkus mereka berdua dan menghilang di tempat. Ini. Ketika Kaisar Xuanfeng melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Serangan kembali ke roh tidak dapat melukai tubuh Qin Nan. Dan pisau macam apa itu tadi? Pisau itu benar-benar memotong Tianfeng yang menghalangi kekuatan sihir. Brengsek. Kaisar Xuanfeng bereaksi, menyapu Xuanfeng yang tak terbatas, melintasi kehampaan, dan mengejarnya lagi. Dalam sekejap, di tanah yang luas ini, Qin Nan dan Putri Miao Miao terlihat bekerja sama satu sama lain, mengerahkan kekuatan masing-masing secara ekstrim, dan terus-menerus bertarung melawan Kaisar Xuanfeng. Meski begitu, mereka berdua dikalahkan lagi dan lagi. Kekuatan Kaisar sungguh mengerikan. Ada gunung di depan dengan batasan-batasan yang mengerikan. Bahkan Kaisar dan raksasa terhebat pun dilarang masuk. Kita harus menerobosnya. Putri Miao Miao berkata dalam transmisi suara. Nanti, Qin Nan juga menyampaikan pesan secara langsung, dan keduanya dengan cepat mencapai konsensus. Mau kabur ke pegunungan? Energi langit selatan akan memberkatiku, dan angin langit misterius akan menghancurkan langit dan bumi. Kaisar Xuanfeng mencibir dalam hati, lalu berteriak keras, dan hembusan angin selatan muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, dua badai dahsyat menembus langit dan bumi, menyapu, menelan langit dan bumi, bagaikan bencana yang menghancurkan dunia. Pohon abadi, segel ajaib Putri Miao Miao terbentuk seketika. Di atas bumi, cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pohon hijau tua yang besar, berakar di langit, dan menyebarkan cabang serta daun yang tak terhitung jumlahnya. Pohon itu bagaikan kota raksasa kuno, menghalangi mereka berdua dan menghalau badai. Gerakan mematikan ini baru saja dimulai. Kaisar Xuanfeng tidak tergerak sama sekali dan membentuk segel ajaib. Namun, pada saat ini, sosok Qin Nan tiba-tiba bergerak dan terbang keluar. 9 pohon seni bela diri, ilmu pedang Tian Huang. Dengan teriakan nyaring, Qin Nan mengayunkan pedang pemecah langit di tangannya, melepaskan bilah energi kuno yang seolah berasal dari zaman kuno. Tak hanya itu, 9 pohon seni bela diri melayang di kedua sisi dan terbang bersama. Pada saat ini, dua kekuatan yang sangat dahsyat bangkit dari tanah ke langit, seakan-akan ingin menghancurkan surga. Ini adalah serangan terkuat Qin Nan, dan ini juga rencana mereka. Jika Anda ingin mundur, Anda harus menyerang terlebih dahulu. Apa? Kaisar Xuanfeng tampak terkejut. 9 pohon seni bela diri. Bukankah orang ini salah satu dari 7 pohon bela diri? Murka Dewa Angin.
Bahkan Kaisar Xuanfeng merasakan krisis yang kuat saat ini. Dalam sekejap, sebuah teknik kekaisaran yang dahsyat mulai bekerja. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, membentuk tangan Xuanfeng yang besar, dan menghantamkannya dengan keras ke arah energi pedang dan pohon leluhur bela diri. Ledakan. Tampaknya waktu dan ruang abadi sedang kacau. Menarik. Qin Nan berteriak keras. Putri Miao Miao telah bersiap dengan baik dan melepaskan teknik terlarang. Kedua sosok itu menghilang dari tempat itu dan memasuki bagian terdalam pegunungan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kaisar Xuanfeng tampak marah sekali. Dia kaisar yang agung dan raksasa. Jika dia membiarkan kedua orang ini lolos di bawah hidungnya, bukankah akan jadi bahan tertawaan jika berita itu sampai terbongkar? Namun, saat dia mengulurkan tangan besarnya, aura mengerikan muncul di gunung. Kaisar Xuanfeng tiba-tiba tersambar petir, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Alam misterius bagian atas tidak sebaik alam misterius bagian bawah. Ada banyak tempat di sini yang kaisar dan raksasa besar seperti mereka tidak diizinkan masuk tanpa izin. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Roh Dewa Angin, bunuh. Kaisar Xuanfeng tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Darah itu berubah menjadi sosok manusia ilusi dan tenggelam ke dalam gunung. Serangan semacam ini berbeda dari yang sebelumnya. Bahkan misteri mengerikan di gunung ini pun tak mampu menghentikannya. HMPH, auramu menghilang begitu cepat. Tapi roh Dewa Phoenixku akan menemukanmu dan merasukimu. Kaisar Xuanfeng menatap gunung di depannya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ia mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, merobek kehampaan, dan langsung pergi. Meskipun ia cukup kesal karena tidak bisa mencabik-cabik kedua semut di depannya dengan tangannya sendiri, untungnya, pada akhirnya, kedua semut itu harus mati. Kalau tidak, ia pasti akan sangat tertekan. Bab 1223 Wang Zhao setelah Kaisar Xuanfeng pergi di gunung tanpa nama. Qin Nan dan Putri Miao Miao merasakan sesuatu pada saat yang sama, berhenti, saling memandang, dan setelah beberapa tarikan napas, mereka tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama, dan suasana yang sangat tegang menghilang sepenuhnya. Kaisar Xuanfeng ini benar-benar galak. Dia hampir membuat putri ini ketakutan. Putri Miao Miao mengulurkan tangan gioknya yang indah dan dengan lembut membelai dadanya. Kaisar Xuanfeng memang kuat. Qin Nan mengangguk. Meskipun ia semakin kuat dalam setiap pertempuran, dan ia masih memiliki segel emas misterius yang belum digunakannya, dan Putri Miao Miao belum menggunakan kartu truf terkuatnya, dan ia bisa saja melarikan diri dengan aman tanpa bergantung pada gunung. Tetapi ia harus mengakui bahwa Kaisar Xuanfeng lebih kuat dari yang ia bayangkan. Awalnya, di mata Qin Nan, mereka yang mengandalkan membawa takdir kaisar untuk membuktikan kekuasaan mereka sebagai kaisar adalah kaisar semu, dan kekuatan tempur mereka tidak akan terlalu menakutkan. Namun sekarang, Qin Nan sepenuhnya paham bahwa bahkan seorang kaisar semu pun memiliki kekuatan kekaisaran, yang tidak sebanding dengan seorang kultivator leluhur bela diri. Aku punya cermin perunggu yang menjaga lautan kesadaranku, roh dewa perang yang menjaga jiwaku, dan lengan kiriku yang melindungiku dari segala serangan. Pertahananku sudah sangat kuat, tapi daya mematikanku masih jauh dari cukup. Aku mungkin bisa melukai Kaisar Agung tingkat pertama, tapi tidak bisa melukai Kaisar Agung tingkat kedua. Qin Nan berpikir dalam hati. Jika dia ingin mengandalkan tingkat kultivasinya saat ini untuk mengalahkan raksasa di tingkat kedua Kaisar Agung, daya mematikannya harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih mengerikan. Tentu saja, jika gagasannya disebarkan ke kerajaan para dewa, kemungkinan besar akan mengundang kutukan dari banyak pembudidaya. Mampu lolos dari kejaran raksasa tingkat 2 seperti kaisar besar saja sudah merupakan hal yang mengejutkan. Sekarang Qin Nan benar-benar ingin mengalahkan raksasa tingkat kedua Kaisar Agung dengan alam leluhur bela diri. Melihat seluruh jalan Changlan, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, jenius yang tak terhitung jumlahnya, bahkan 3 jenius yang telah melampaui aturan seni bela diri, tidak dapat melakukannya sama sekali. Perbedaan antara Kaisar Agung dan leluhur bela diri sama besarnya dengan langit dan bumi, dan sama sekali tidak terukur. Qin Nanan, gunung ini sangat misterius, dan pernah menolong kita. Bagaimana kalau kau menemaniku melihat ke kedalamannya? Putri Miao Miao tampak licik. Qin Nan mengangguk setuju. Sekarang aku melanjutkan pencarian buah suci Tiang Xuan. Karena tidak ada petunjuk lain, sebaiknya aku menjelajahi pegunungan ini. Setelah itu, Qin Nan dan orang lainnya terbang menuju kedalaman pegunungan. Saat mereka masuk lebih dalam, bahkan Qin Nan pun terkejut. Karena di sepanjang perjalanan, Putri Miao Miao menemukan banyak harta karun yang langka dan berharga. Seperti ini sebelum mencapai ujung yang dalam, jadi seperti apa nanti saat mencapai ujung yang lebih dalam? Tiba-tiba, Qin Nan menghentikan langkahnya, ekspresi terkejut terlihat di matanya. Karena cincin di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Sinar cahaya ini benar-benar berbeda dari cahaya yang sebelumnya bertemu dengan diagram pohon Changlan. Sinar ini lebih padat dan lebih kaya. Ada apa? Tanya Putri Miao Miao. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jauh di dalam gunung ini, ada pecahan pohon Changlan yang sangat aku inginkan. Bahkan Qin Nan pun tak bisa tenang saat ini.
Matanya panas dan jantungnya berdebar kencang. Ketika dia datang ke medan perang kuno ini, selain ingin mencari buah suci Tiangxuan, dia tidak pernah berpikir untuk mencari pecahan pohon janglan. Sekarang, kesempatan seperti itu telah datang. Apakah ada pecahan pohon janglan di sini? Putri Miao Miao terkejut ketika mendengar ini. Sebagai pewaris kebun obat yang hilang, dia sangat mengenal pohon janglan. Kalau ditelusuri secara saksama, ternyata di zaman dahulu kala, ada hubungan erat antara kebun obat yang hilang itu dengan pohon janglan. Ceka, kok kamu tahu ada pecahan pohon janglan di sini? Mungkinkah cincin ini? Saat itu, sebuah suara datang dari hutan. Siapa? Wajah Kinnan dan Putri Miao Miao berubah tegas pada saat yang sama. Orang yang mampu lolos dari deteksi di hutan ini jelas luar biasa. Kinnan, kita bertemu lagi. Dengan suara mendesing, sesosok muncul. Orang yang datang adalah seorang pemuda dengan sepasang mata bak bunga persik yang berkilau dan menawan. Wajahnya juga sangat putih, bak giok putih. Ia mengenakan kemeja hijau, yang membuatnya tampak sangat tampan. Apakah kau Taois gagak jelek? Kinnan melihatnya dengan saksama beberapa saat, dan sekilas pandangan terkejut muncul di matanya. Orang di depannya memancarkan aura yang sama dengan Taois gagak jelek saat itu. Tapi, bukankah Taois gagak jelek itu seorang wanita? Kenapa dia sekarang menjadi pria? Jangan menatapku seperti itu. Nama keluargaku Wang Zhao, dan aku pria sejati. Orang-orang memanggilku Tuan Muda Wang, tapi kau juga bisa memanggilku Pangeran Wang. Pembuluh darah di dahi Wang Zhao berkedut sedikit. Tatapan mata Kinnan langsung mengingatkannya pada kenangan yang bagaikan mimpi buruk. Itu 5 hari yang lalu. Medan perang abadi belum dibuka. Wang Zhao mempelajari metode rahasia dan bersiap untuk menyelinap ke medan perang abadi terlebih dahulu. Namun, ia dihentikan oleh Taois gagak buruk rupa. Dalam kemarahan, Wang Zhao membunuh Taois gagak buruk rupa. Siapakah yang mengira bahwa karena selera buruk seorang raksasa pada masa itu, maka pendeta Tao gagak buruk rupa menjadi utusan medan perang kuno. Dan memerintahkannya untuk membagikan 100 peta kuno setiap 50 tahun agar para pendeta yang datang ke sini dapat berpartisipasi. Ketika Taois gagak buruk rupa meninggal dan tidak ada utusan, hal ini memicu kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh raksasa di medan perang kuno. Kemudian Wang Zhao dipaksa masuk ke tubuh Taois gagak buruk rupa dan berubah menjadi seorang wanita anggun yang secara khusus bertanggung jawab untuk mendistribusikan peta kuno. Adapun, menghabiskan malam yang menyenangkan bersama, itu karena Wang Zhao terlalu sedih sehingga dia sengaja mengatakannya untuk menggoda kelompok biksu ini. Hei, orang ini agak aneh, bukan manusia. Putri Miao Miao berkata sambil berpikir. Kau bukan manusia, begitu pula seluruh keluargamu. Wajah Wang Zhao memucat. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku denganmu. Aku keturunan pohon janglan, Wang Zhao. Kinnan, serahkan semua pecahan pohon janglan dan harta karun yang kau peroleh di alam misterius bawah kepadaku. Peta kuno Kinnan juga sengaja disebarkan oleh Wang Zhao saat ia menjadi Taois gagak jelek. Yang pertama adalah untuk menguji, dan yang kedua adalah memberikan Kinnan peta harta karun yang sebenarnya dan membiarkan Kinnan membantunya mencari harta karun sehingga dia dapat merebut semuanya sekaligus. Begitu kata-kata ini keluar, kilatan melintas di mata Kinnan. Keturunan pohon janglan, roh pohon janglan pernah menyebutnya sebelumnya, aku tak menyangka akan bertemu dengannya sekarang. Ini juga sepenuhnya menyelesaikan semua keraguan dalam benak Kinnan. Hei, kamu mau merampokku? Putri Miao Miao mengangkat sudut mulutnya membentuk lengkungan yang indah. Meskipun orang ini jelek, dia sangat pemberani. Haha, jangan coba-coba menggodaku dengan kecantikanmu. Aku paling benci perempuan. Kinnan, kukatakan padamu, orang lain mungkin takut pada 7 pohon ilmu bela dirimu. Tapi aku, Wang Zhao, adalah keturunan pohon janglan dan memiliki banyak sekali metode terlarang. Membunuhmu sungguh. Astaga. Wang Zhao penuh dengan semangat dan kesombongan saat ia mulai mengancam. Tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia mengutuk. Tiba-tiba, angin aneh dan kencang bertiup dan menerjang tubuh Wang Zhao dengan kecepatan yang mencengangkan. Angin kencang ini sebenarnya adalah jiwa dewa angin yang dikirim oleh Kaisar Xuanfeng. Awalnya, roh dewa angin hendak datang dan menyerang Kinnan, tetapi di bawah pengaruh kekuatan aneh gunung tak bernama ini, roh dewa sangat terpengaruh. Secara tidak sengaja, dia bahkan menyerang Wang Zhao. Bab 1224 kolam darah kuno. Kinnan dan Putri Miao Miao sama-sama terkejut sesaat, lalu cepat bereaksi dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Wang Zhao ini sungguh sial. Jurus yang digunakan Kaisar Xuanfeng untuk menghadapi mereka justru mengenainya. Wang Zhao, yang tadi begitu sombong dan penuh semangat, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi hijau, dan kekuatan agung dan luas dari Dewa Angin mulai melonjak liar menuju lautan kesadarannya. Turunlah ke dunia bawah, naiklah ke 9 surga, pohon janglan, tekanlah. Wang Zhao berteriak keras, dan sebuah segel sihir terbentuk. Cahaya hijau yang menyilaukan bersinar, dan sebuah bayangan yang tampak seperti pohon kuno dari zaman kuno muncul dari tanah, melepaskan tekanan tak terbatas.
Pohon-pohon, bunga-bunga, dan tanaman di semua sisi tampaknya merasakan sesuatu dan gemetar hebat karena ketakutan. Tenaga angin di tubuhnya juga dihilangkan. Kinnan dan Putri Miao Miao keduanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Meskipun tingkat kultivasi Wang Zhao hanya di puncak alam leluhur bela diri, hantu pohon Janglan yang dipanggilnya memang sangat kuat. Kinnan, kau sungguh tak tahu malu. Kau benar-benar melancarkan serangan diam-diam, geram Wang Zhao. Ini bukan urusanku. Ini nasib burukmu sendiri. Kinnan mengangkat bahu, matanya tiba-tiba berkilat memikat. Senior Janglan Tri telah membantuku. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang kau katakan tadi. Aku akan membantumu jika perlu. Itu saja yang ingin kukatakan. Jika Wang Zhao masih ingin merampoknya, Kinnan tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun dia adalah pewaris pohon Janglan. "Ceka, bagaimana mungkin aku, Wang Zhao yang agung, menginginkanmu?" Wang Zhao mencibir. Dahulu kala, roh pohon Janglan memberitahu Wang Zhao bahwa jika perlu, dia bisa meminta bantuan Kinnan. Namun, ketika Wang Zhao mendengar kata-kata ini, dia merasa sangat tidak senang. Siapa dia? Dia adalah Wang Zhao. Apakah dia masih butuh bantuan? Selain itu, Kinnan baru saja melampaui aturan seni bela diri, dan dia belum menjadi kaisar. Oleh karena itu, sejak awal, setelah Wang Zhao menemukan Kinnan, dia sudah mulai berencana untuk merebut pecahan pohon Janglan dan harta karun lainnya dari Kinnan, lalu menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengalahkan Kinnan dan menjadikannya adiknya. Memiliki seseorang yang melampaui aturan seni bela diri sebagai adik pasti sangat mencolok dan keren. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu yang aneh terjadi. Yang kulihat hanyalah cahaya merah darah samar-samar yang berkedip di kedalaman gunung. Sial, gawat. Aku baru saja mengeluarkan hantu pohon Janglan, dan orang itu menyadarinya. Hantu itu siap melahap pecahan pohon Janglan. Ekspresi Wang Zhao tiba-tiba berubah. Pecahan pohon Janglan yang melahap? Kinnan dan Putri Miao Miao berhenti dan menatapnya. Mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam gunung. Ekspresi wajah Wang Zhao berubah, dan tiba-tiba sebuah inspirasi muncul di benaknya, dan sebuah ide cemerlang muncul. Ya, dia bisa melakukannya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan pecahan pohon Janglan, tetapi dia juga bisa menaklukkan Kinnan dan menjadikannya adiknya. Aham, Kinnan, bagaimana kalau kita bergabung? Wang Zhao terbatuk pelan. Bergabung? Kinnan mengangkat alisnya. Memang, di dalam gunung ini, terdapat istana kristal yang aneh. Di dalamnya terdapat kolam darah kuno yang telah melahirkan spiritualitas. Kolam ini dapat memobilisasi batasan-batasan di dalam istana dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika kita ingin mendapatkan pecahan-pecahan pohon Janglan, kita harus mengalahkannya. Kalian berdua saja, atau aku saja, tidak akan mampu menandingi Blood Pool. Kita harus bekerja sama. Soal pecahan pohon Janglan, setelah mengalahkan kolam darah, kau dan aku akan bertarung menentukan siapa yang lebih kuat. Pemenangnya akan mengambilnya. Berani. Wang Zhao mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh provokasi. Bisa. Kinnan setuju tanpa ragu. Mereka datang ke gunung ini secara kebetulan. Wang Zhao datang lebih awal, yang cukup menunjukkan bahwa ia tahu banyak rahasia. Lagi pula, Wang Zhao sendiri cukup kuat, tetapi ia gagal menguasai kolam darah, yang cukup menunjukkan keanehannya. Tentu akan lebih baik jika mereka bekerja sama. Bagaimana dengan pertempuran yang menentukan? Wang Zhao berani mengatakan ini meskipun dia tahu dia memiliki 7 pohon seni bela diri. Jelas dia sangat percaya diri. Tapi, lalu kenapa? Kalau mau berjuang, berjuanglah. Kami tidak akan menolak siapapun yang datang kepada kami. Kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan. Haha, setuju. Ayo kita bersumpah pada surga dan bumi bersama. Wang Zhao gembira dan berkata cepat. Kemudian, mereka bertiga pun mengucapkan sumpah kepada langit dan bumi secara bersamaan dan bergegas menuju ke dalaman gunung. Bersamaan dengan kilatan cahaya darah tadi, bau darah yang menyengat melayang di udara dari kedalaman seluruh gunung, tetapi energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat kuat karena suatu alasan. Waktu berlalu, dan setelah setengah batang dupa, mereka bertiga berhenti pada saat yang sama. Di depan mereka, tampak sebuah gua gelap berukuran sedang. Di atas pintu masuk gua, terdapat 4 huruf kuno yang tertulis. Bahkan sekarang, surat wasiat itu masih mencengangkan. Siapapun yang memasuki gua itu akan mati. Jika seorang kultivator biasa melihat ini, dia pasti akan ketakutan. Kinnan melirik cincin itu, dan cahaya pada cincin itu memang semakin terang. Cincin yang ajaib. Mata Wang Zhao menunjukkan rasa iri dan cemburu. Sebagai pewaris pohon Janglan, ia ingin mengetahui keberadaan pecahan-pecahan pohon Janglan. Setiap kali ingin mengetahuinya, ia harus memuntahkan beberapa suap darah dan mempraktikkan teknik terlarang. Tidak, cincin ajaib ini hanya milikku. Setelah aku menaklukkan Kinnan, aku harus merebutnya. Wang Zhao berkata diam-diam di dalam hatinya. Ayo pergi. Kinnan meliriknya, lalu memasuki gua bersama Putri Miao Miao, diikuti oleh Wang Zhao. Setelah melangkah masuk ke dalam gua, bau darah yang kuat itu berubah total dan berubah menjadi kejahatan darah yang agung,
luas, tak terlihat dan tak berwarna. Niat jahat berdarah semacam ini dapat merasuki tubuh manusia, membangkitkan hasrat membunuh dalam hati seseorang, dan mengubahnya menjadi pembunuh. Namun, kultivator biasa mungkin harus menggunakan teknik terlarang untuk mengatasinya, tetapi bagi Qin Nan dan dua orang lainnya, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Tiba, Wang Zhao terdiam sejenak, ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya. Qin Nan mendongak dan melihat bahwa, seperti yang dikatakan Wang Zhao, sebuah istana kristal besar telah muncul di depan gua. Ada banyak tulang kering di istana, dan masih ada jejak-jejak seni bela diri di tulang-tulang itu. Di tengahnya, terdapat kolam persegi dengan panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Di dalamnya, aliran darah merah yang sangat terang mengalir deras, yang mengandung kekuatan mengerikan. Tampaknya semua darah ini terbuat dari darah orang kuat dan darah kaisar. Di bagian belakang kolam darah, terdapat singgasana yang sudah lapuk. Di sisi kiri singgasana terdapat sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut terdapat balok kayu hitam seukuran ibu jari, yang sebenarnya merupakan pecahan pohon janglan. Di sebelah kanan singgasana terdapat sebuah batu kuno sepanjang 3 orang, seperti peti mati, dengan banyak pola terukir di atasnya. Batu kuno ini sepertinya mirip dengan peti kristal roh Lian Huang di medan perang Lian Huang. Mata Qin Nan menunjukkan sedikit keterkejutan dan kecurigaan. Bab 1225 Ayah dan Anak Berjudi, jangan coba-coba mengambil batu kuno ini. Namanya batu rahasia surgawi. Konon, batu ini dibentuk oleh seorang raksasa dari klan rahasia surgawi, menggabungkan beberapa raksasa kuno dan menggunakan teknik yang unik. Di 13 area terlarang alam misterius atas, tempat Kaisar Agung dan raksasa pun tak dapat menginjakan kaki, terdapat 13 keping batu rahasia surgawi yang berbeda. Hanya ketika orang-orang dari klan rahasia surgawi tiba, batu rahasia surgawi dapat diaktifkan dan berevolusi menjadi gunung suci misterius atas. Jika bukan karena kontak kuat klan Tianji, bahkan kaisar atau raksasa hebat pun akan mati. Wang Zhao segera memperingatkan, batu rahasia surgawi, apa yang ada di gunung suci Xuan? Putri Miao Miao bertanya sambil mengedipkan mata besarnya. Kamu nggak tahu? Oh, kalau kamu nggak tahu, aku nggak akan kasih tahu kamu. Wang Zhao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi bak ayam jantan yang menang dan bangga. Ia berprasangka buruk terhadap perempuan, terutama perempuan cantik. Bergabung dengan raksasa kuno. Secercah cahaya melintas di mata Qin Nan. Dia sekarang yakin bahwa batu rahasia surgawi di depannya dibangun berdasarkan peti mati kristal roh Lian Huang. Aku hanya tidak tahu hubungan misterius macam apa yang ada antara roh Lian Huang, klan Tianji yang hilang, dan nenek Tianji. Ledakan. Pada saat ini, cahaya darah yang menakjubkan meledak keluar dari genangan darah. Di dalam istana kristal raksasa itu, terdengar rentetan ledakan dan dentuman. Formasi kuno, batasan, dan sebagainya mulai beroperasi silih berganti, meletus dengan kekuatan mengerikan, menyerbu ke arah Qin Nan dan dua lainnya. Serahkan formasi terlarang padaku, kalian urus kolam darah. Qin Nan langsung bereaksi, dan dengan ketukan jari kakinya, ia berubah menjadi serangkaian bayangan, menghindari semua serangan. Ia meninju ke bawah, mengenai titik lemah formasi dan pembatas, menghancurkannya. Kecerdasannya memang benar. Qin Nan ini, teknik pupil dan gerakan tubuhnya, keduanya sangat kuat. Secercah cahaya melintas di mata Wang Zhao. Tanpa berpikir panjang, ia membentuk segel ajaib. Daun-daun kuno berkumpul di udara dan berguguran serempak. Setiap daun memancarkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Putri Miao Miao mengikutinya dari dekat, sambil memegang pedang ketiadaan, dan menebas satu demi satu. Seluruh Crystal Palace langsung dipenuhi dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Qin Nan melanggar batasan tersebut, ia meliriknya sekilas dan menyadari bahwa Wang Zhao benar. Kolam darah ini memang luar biasa. Kolam ini telah berevolusi menjadi hantu para kaisar dan raksasa agung, dan mengeluarkan serangkaian teknik kekaisaran yang kuat. Jelas saja, kolam darah ini pernah menyerap banyak darah kekaisaran. Wang Zhao, gunakan pohon janglan untuk menyegelnya. Mata indah Putri Miao Miao berbinar saat dia berbicara. HMPH, apa hakmu memerintahku? Sialan, aku akan menyegel. Melihat Putri Miao Miao datang ke arahnya dengan pedang terangkat, Wang Zhao ketakutan dan segera mengaktifkan teknik kuno, yang memunculkan cabang-cabang yang tampak nyata dan ilusi, dan memasukkannya ke dalam genangan darah. Kekuatan yang melonjak di kolam darah tiba-tiba ditekan secara tak terlihat dan sangat terkekang. Tahanan tak berjiwa tangan surga. Aura Putri Miao Miao tiba-tiba melonjak. Dia hanya melambaikan tangannya, dan ruang di segala arah tiba-tiba dipenuhi dengan raungan para dewa dan iblis. Sebuah tangan besar ilusif meraih langsung ke dalam genangan darah dan menariknya dengan kuat, mengeluarkan seekor naga darah yang penuh dengan niat membunuh, sangat ganas, dan terus-menerus mengaum. Dia benar-benar melucuti spiritualitasnya. Apa identitas wanita ini? Wang Zhao sedikit tercengang. Tentu saja ia menyadari bahwa Putri Miao Miao bukanlah manusia, melainkan seorang tabib spiritual. Ia pastilah murid dari Taman Obat yang hilang. Namun sekarang tampaknya ia jelas bukan murid biasa. Qin Nan. Putri Miao Miao berteriak keras. Rusak.
Kinnan mengangkat tangan kanannya, dan ratusan energi bilah pedang ditebaskan secara bersamaan, mengenai titik lemah formasi dan menghancurkannya satu demi satu. Menghancurkan. Rambut Kinnan terbang ke atas, dan dia turun ke kepala naga darah seperti iblis yang tak tertandingi. Ketika naga darah itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke depan, di belakangnya, pohon bela diri runtuh membubung tinggi ke angkasa dan langsung menekan kepalanya, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh naga darah itu. Mengom. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Naga darah itu seperti terstimulasi oleh sesuatu. Ia meraung dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Gelombang energi iblis yang mengerikan melonjak di tubuhnya, dan ia benar-benar berubah menjadi naga darah iblis. Setelah dirasuki iblis, kekuatan naga darah meningkat pesat. Saat ia mencakar, bahkan pohon bela diri runtuh dan tangan tahanan tak berjiwa pun bergetar hebat, seolah-olah dihancurkan oleh cakar darah. Energi iblisnya tak terbatas dan akan terus bertambah kuat. Gunakan teknik pembunuh ini sekaligus untuk menghancurkannya sepenuhnya. Wushu dibebaskan. Kinnan berteriak keras, dan di belakangnya, 7 pohon bela diri menjulang ke langit. Teratai bumi. Pedang Changlan. Putri Miao Miao dan Wang Zhao, tanpa ragu, mengaktifkan segel sihir mereka, dan sebuah teratai raksasa serta pedang raksasa yang tampaknya terbuat dari pohon Changlan muncul bersamaan. Bersama 7 pohon bela diri, mereka menyerang naga darah iblis secara bersamaan. Ledakan. Istana kristal besar itu mulai bergetar hebat. Naga darah iblis terus berjuang. Darah dan energi iblis melonjak dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Namun, secepat apapun perbaikannya, itu tidak secepat kehancurannya. Setelah puluhan tarikan napas, naga darah iblis benar-benar hancur berkeping-keping. Seluruh kumpulan darah itu seketika kehilangan aura pembunuh dan iblisnya, dan dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Kolam darah ini milikku. Putri Miao Miao cerdas dan lincah. Dengan lambaian tangan gioknya, ia melancarkan teknik kekaisaran yang dirancang khusus untuk mengumpulkan harta karun, dan mengumpulkan semua darah di kolam ke dalam cincinnya tanpa menyisakan setetes pun. Anda, Wang Zhao tampak marah. Genangan darah ini juga bagus. Kenapa wanita ini bisa mengambil semuanya? Apa? Tidak yakin. Putri Miao Miao meliriknya ke samping, dan aura pembunuh terpancar darinya. Saya, Wang Zhao merasakan sesak di dadanya. Meskipun dia tidak takut pada Putri Miao Miao, dia masih harus melawan Kinnan sebentar lagi. Jika dia melawan wanita ini sekarang, bagaimana dia bisa mengalahkan Kinnan? Wanita cantik memang tidak masuk akal. Lupakan saja. Sebagai seorang pangeran, aku tidak akan berdebat dengan wanita seperti itu. Wang Zhao menghibur dirinya dalam hati dan melihat ke arah pecahan pohon Changlan. Menurut perjanjian, kamu tidak bisa ikut campur nanti. Wang Zhao menatap Putri Miao Miao dengan waspada. Jangan khawatir, putri ini sudah bicara dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku tidak akan pernah ikut campur. Putri Miao Miao berkata tanpa menoleh dan terus mempelajari genangan darah. Apakah dia perlu campur tangan dalam hal semacam ini? Kinnan, Wang Zhao menahan kegembiraannya dan menantang lagi. Aku jarang bertarung, tapi karena aku akan bertarung, aku tidak bisa bertarung sia-sia. Aku perlu sedikit lebih bersemangat. Berani. Oh, kamu mau bertaruh denganku? Bagaimana? Kinnan menyipitkan matanya sedikit. Seharusnya ini pertarungan yang menentukan, tapi sekarang dia tiba-tiba mengajukan taruhan. Sepertinya Wang Zhao sudah memikirkannya sejak lama. Putri Miao Miao juga diam-diam menegakkan telinganya. Taruhan adalah apa yang disukainya. Sederhana saja. Kita bersumpah satu sama lain. Siapapun yang kalah akan memanggil lawannya, ayah, saat bertemu. Dan mulai sekarang, yang kalah akan mematuhi perintah pemenang dalam batas yang wajar. Bagaimana? Wang Zhao mengangkat kepalanya dan berkata. Menurut rencana awalnya, pihak yang kalah akan menjadi bawahan pihak lainnya. Namun, ketika ia baru setengah jalan menyampaikan pidatonya, tiba-tiba ia mendapat ide. Jika Kinnan, yang telah melampaui aturan bela diri, menjadi putranya, bukankah itu akan lebih mengesankan dan mendominasi? Kinnan sedikit terkejut. Sebelum dia sempat berbicara, Putri Miao Miao di sampingnya menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, putri ini tidak akan pernah menginginkan anak laki-laki seburuk dirimu. Bab 1226 kamu kalah. Begitu kata-kata itu diucapkan, istana kristal besar itu terdiam membisu. Ketika Wang Zhao menyadari apa yang terjadi, wajahnya langsung memucat. Ia berkata, siapa yang kau sebut jelek? Tidak, siapa yang kau sebut anakmu? Aku bukan anakmu. Dia begitu marah, sampai-sampai dia tidak bisa bicara. Tidak, sama sekali tidak. Putri Miao Miao menutup mata dan hanya menggelengkan kepalanya. Karena kamu mau berjudi, ya sudah. Kalau aku kalah, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kalau kamu kalah, kamu gak perlu panggil aku papa. Panggil saja aku master. Kinnan melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin. Masih ingin dia memanggilmu ayah? Itu bagus. Ayo bertarung langsung. Mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kau benar,
mari kita bersumpah pada langit dan bumi terlebih dulu. Wang Zhao merasa lega setelah mendengar ini, dan ia tidak lagi membahas masalah Putri Miao Miao. Ia berbicara cepat, takut Qin Nan akan mengingkari janjinya. Qin Nan mengumpat tanpa berkata apa-apa, dan Wang Zhao mengikutinya. Saat kedua lelaki itu selesai mengucapkan sumpah mereka saling memandang, menggerakkan tubuh mereka, dan langsung berubah menjadi dua sinar pelangi, terbang keluar dari gua dengan kecepatan yang mencengangkan. Hancurkan lapangan. Saat dia keluar dari gua, Qin Nan melambaikan tangannya, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menghancurkan. Hancurkan semuanya, kan? Tapi kau tidak bisa menghancurkan pedang Changlanku. Wang Zhao meraung panjang, dan pedang panjang mengembun di tangannya, yang langsung ditusukkannya. Cahaya pedang yang mengerikan mengguncang seluruh area yang runtuh. Seluruh perang pecah dalam sekejap. Hanya dalam beberapa ratus tarikan napas, keduanya telah bertukar tak kurang dari ribuan pukulan. Setiap kali mereka beradu, kekuatannya luar biasa, ledakan terjadi terus-menerus, dan auranya melonjak. Wushu dibebaskan, tekan. Qin Nan melangkah maju, semangat juangnya melonjak. 7 pohon dewa perang terbang dari belakangnya, menekannya. Hahaha, Qin Nan, kau tertipu. 7 pohon seni bela dirimu memang kuat, tapi aku sudah menyiapkan cara untuk menghadapimu. Ketika Wang Zhao melihat adegan ini, dia tidak takut sama sekali, malah tertawa terbahak-bahak. Roh segala sesuatu, berkatilah aku, alam Changlan. Wang Zhao membentuk segel tangan, dan aura keagungan yang tak terlukiskan segera muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, pepohonan, bunga, dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gunung itu seakan menerima panggilan sang raja, lalu bermekaran dengan gumpalan cahaya hijau, yang terus-menerus menembus tubuh Wang Zhao, menyebabkan aura Wang Zhao meningkat pesat. Bagaikan raksasa yang tiada taraf. Merusak. Wang Zhao berteriak bagai guntur dan langsung meninju. Kekuatan dahsyat membombardir 7 pohon bela diri, benar-benar menjatuhkan mereka. Inilah kekuatan pohon Changlan. Ia tidak hanya dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dan terus memberkati dirinya sendiri, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan semua pohon, bunga, dan tanaman. Ada cara untuk menghadapiku? Qin Nan melengkungkan bibirnya, dan lengan kanannya tiba-tiba hancur menjadi pedang pemecah langit, menebas langsung ke arah Wang Zhao. Hah, pedang yang bagus. Tapi, kekuatan energi pedangmu terlalu lemah. Itu sama sekali tidak bisa melukaiku. Qin Nan, kau sudah kalah. Mata Wang Zhao berbinar. Lalu dia menggelengkan kepalanya, tubuhnya berkelebat, dan dia dengan mudah menghindari semua cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Wang Zhao tampak sedikit linglung. Karena dia menemukan bahwa dengan setiap jatuhnya energi pedang, hubungannya dengan pohon-pohon, bunga-bunga, dan tanaman di seluruh gunung menjadi semakin berkurang, dan kekuatan berkah yang diterimanya menjadi semakin berkurang. Hanya saja aku menggunakan pohon Changlan agar semua pohon memberkatimu. Pisau di tanganku dapat membelah langit di atas dan bumi di bawah. Aku dapat membelah segalanya, dan akan mudah untuk memutuskan hubungan di antara kita. Qin Nan melambaikan tangannya, dan 7 pohon bela diri ditekan lagi. Kekuatan agung dan dahsyat milik Martial Ancestor, serta tekad luar biasa milik Dewa Perang, bahkan Wang Zhao pun akan terluka parah jika ia sampai menerima pukulan ini. Aku tak menyangka pisau di tanganmu sekuat ini. Tapi, metodeku tak hanya itu. Tombak pemecah langit. Bunuh dia. Wang Zhao menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan tombak yang sangat kuno muncul di tangannya, yang langsung dia lemparkan ke arah Qin Nan. Dalam sekejap, seluruh gunung tampak kehilangan segalanya, hanya menyisakan tombak ini. Tampaknya segalanya akan hancur di depan tombak ini. Tombak ini adalah harta karun langka yang sangat mengerikan. Benarkah? Lepaskan wushu, tekan dia. Qin Nan berdiri tak bergerak. Di belakangnya, 2 pohon bela diri melayang keluar dan menyatu dengan 7 pohon bela diri lainnya. Dalam sekejap, mereka melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menekan tombak raksasa itu. Ledakan. Kekosongan di semua sisi hancur. Energi agung itu menghancurkan semua pohon, bunga, dan tanaman di gunung di bawah menjadi berkeping-keping. Tombak pemecah langit yang sangat mendominasi dan mampu menghancurkan langit tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya saat ini. Ia ditekan oleh 9 pohon bela diri, tak dapat bergerak, dan cahaya spiritualnya meredup. Lalu bagaimana dengan tombak pemecah langit? Di depan 9 pohon bela diri, mereka hanyalah semut. Kamu punya 9 pohon seni bela diri? Wajah Wang Zhao tampak seperti baru saja melihat hantu. Di mana 7 pohon seni bela diri yang dijanjikan? Kok sekarang ada 9? Ini benar-benar menipu perasaannya. Qin Nan, kau memang sangat kuat, benar-benar di luar imajinasiku. Wang Zhao menarik napas dalam-dalam, sorot matanya menunjukkan tekad yang luar biasa. Ia berkata, namun, di hadapan pohon Changlan, sebanyak apapun pohon bela diri yang ada, semuanya hanya omong kosong. Hari ini, aku akan menghancurkan 9 pohon bela diri milikmu ini. 8 penjuru kembali ke dunia, dan pohon Changlan muncul.
Wang Zhao tiba-tiba membentuk segel ajaib di tangannya, dan 8 tetes darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat itu, seluruh dunia berubah total, menjadi gelap gulita dan tanpa cahaya apapun, seolah-olah seseorang telah memasuki dunia kecil lainnya. Sosok Wang Zhao tiba-tiba membesar dan berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Cahaya hijau bermekaran di sekujur tubuhnya. Seiring cahaya hijau itu semakin membesar, ranting dan dedaunan mengembun di sekujur tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Wang Zhao berubah menjadi sebatang pohon Changlan yang terhubung dengan dunia bawah dan 9 surga di atas. Pohon itu sangat perkasa dan terkenal sepanjang masa. Sebagai perbandingan, 9 pohon seni bela diri Qinnan dan Qinnan seperti semut, sangat kecil. 9 pohon bela diri, menyerah. Suara Wang Zhao bagaikan puluhan ribu guntur yang meledak, dedaunan hijau yang tak terhitung jumlahnya serta cabang-cabang berjatuhan bagai badai dahsyat, mengembun menjadi telapak tangan hijau yang tak tertandingi besarnya, dipenuhi dengan tekanan yang tak terhitung jumlahnya. Menutupi langit dan matahari, lalu menghantam ke arah 9 pohon bela diri. Ledakan. Seluruh ruang gelap itu bergetar hebat. 9 pohon bela diri juga bergetar, seolah-olah mereka benar-benar dipaksa menyerah oleh tamparan ini. Hahaha, Qinnan, pelihat itu. Inilah kekuatan pohon Changlan, yang bisa mengendalikan semua pohon bela diri di dunia. Mulai hari ini, ingatlah untuk memanggilku ayah. Wang Zhao tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum tawanya mereda, tekanan mengerikan muncul di belakang Qinnan. Ditemani 6 lampu merah, jiwa dewa perang bangkit dari tanah. Hantu pohon Changlan saja berpikir kau bisa membuat pohon dewa perangku menyerah. Ini lelucon. Bahkan jika pohon Changlan muncul kembali di bawah sinar matahari, itu mustahil. Pohonku bahkan melawan langit, beraninya kau melawan? Keluar dari sini. Gelombang semangat juang meletus dari Qinnan. 9 pohon bela diri itu seakan merespons panggilan itu dan meraung tanpa suara. Semangat juang seluas samudra menyapu, seketika menghancurkan tangan hijau itu berkeping-keping dan membombardir tubuh pohon Wang Zhao. Bang! Seluruh ilusi gelap hancur dalam sekejap. Wang Zhao terkena pukulan keras dan terlempar mundur, menghantam gunung tak jauh dari sana, menciptakan lubang besar. Ini, bagaimana? Wang Zhao merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya, batuknya berdarah, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Itulah pohon Changlan. Dia bahkan tidak bisa menekan Wushu lawan. Tidak, tentu saja, tentu saja. Lakukan lagi, lakukan lagi. Wang Zhao meraung dalam hatinya, dan mulai membuat segel tangan lagi, dengan semburan cahaya spiritual bermekaran dari tubuhnya. Nyaring. Tiba-tiba, terdengar suara pisau, dan semburan energi pisau dingin langsung mengenai leher Wang Zhao, membuat Wang Zhao merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Qinnan berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan tenang. Kamu kalah. Bab 1227 Fusi 9 pohon Wang Zhao tertegun dan sedikit linglung. Karena akhir yang ada di hadapannya benar-benar berbeda dari apa yang ia harapkan. Setelah sekian lama, ia akhirnya tersadar. Ia benar-benar lemas, dan berkata dengan wajah sedih, sialan, aku kalah. Sial. Kali ini dia benar-benar mengacaukan dirinya sendiri. Hehe, kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Qinnan sama sekali tidak bersimpati. Jika dia dikalahkan, tidak ada yang tahu bagaimana orang ini akan menghadapinya. Aku tahu. Bolehkah aku memanggilnya Tuan Nan? Wang Zhao tampak penuh harap. Tidak. Tidak bisakah kau memanggilku ayah? Sang putri berkata, yang jelek tidak diperbolehkan. Baiklah. Guru. Guru. Setelah Wang Zhao mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya, wajahnya memerah dan dia merasa malu. Dia adalah Master Agung Wang Zhao, yang terkenal karena keberanian dan keperkasaannya, calon Raja Changlan, tetapi kini dia harus menanggung penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapuskannya seumur hidupnya. Kalau memungkinkan, dia pasti ingin menggali lubang di tanah dan memasukkan urat wajahnya ke dalamnya. Melihatnya seperti ini, Qinnan tersenyum tipis dan berkata, lumayan, sangat patuh. Tapi, percayalah, tidak semua orang bisa memanggilku guru. Kau hanya salah satunya. Ada yang pertama, wajah Wang Zhao penuh kebingungan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa menduduki peringkat pertama. Mata Qinnan menyipit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Xian Yue, serta Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8, Changtian, dan lainnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Qinnan tidak terlalu memikirkannya dan bertanya, di mana pecahan pohon Changlan di tubuhmu? Aku benar-benar tidak punya ini, kata Wang Zhao dengan wajah getir, aku juga sedang mencari pecahan pohon Changlan. Potongan yang kutemukan sebelumnya sudah menyatu denganku. Baiklah. Qinnan mengangkat bahu, berbalik dan terbang langsung menuju gua. Wang Zhao mengikutinya dari dekat. Ketika ia masuk, Putri Miao Miao tampak seperti telah menunggu lama. Ia tersenyum dan berkata, pelayan yang baik, kemarilah. Putri ini punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Anda. Wang Zhao hampir meledak, tetapi kemudian ia berpikir, wanita ini tampaknya juga tidak sederhana. Lagi pula, ia sudah tidak punya harga diri lagi, jadi ia memutuskan untuk tidak melawan.
Kinnan melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya, dan mengabaikannya, melihat ke arah pecahan pohon janglan. Aku penasaran seberapa jauh Jiushu bisa melangkah kali ini. Kinnan menarik napas dalam-dalam dan tanpa berkata apa-apa, melepaskan 9 pohon bela diri, menekan pecahan-pecahan pohon janglan. Kali ini, pecahan pohon janglan tidak memberikan perlawanan sama sekali, melainkan langsung hancur, mengeluarkan cahaya hijau yang menakjubkan, lalu menyusup ke tubuh Kinnan. Dalam sekejap, 9 pohon bela diri di tubuh Kinnan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pertama, pohon bela diri yang runtuh, semua cabang dan daunnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan garis-garis misterius yang tampak seperti kebenaran Tao muncul satu demi satu. Menyebabkan pohon bela diri yang runtuh mencapai tingkat yang luar biasa dalam sekejap. Meskipun pohon bela diri yang runtuh belum meninggalkan dunia seni bela diri, ia kini tidak lagi sebanding dengan pohon bela diri visioner. Adapun 8 pohon dewa perang yang tersisa, mereka tumbuh dengan cepat lapis demi lapis, dan aura mereka melonjak. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas, mereka semua tumbuh setinggi 3 meter, sepenuhnya menjadi pohon seni bela diri puncak. Ada juga lebih banyak pola jalan di batang, daun, dan cabang mereka. Semangat Kinnan juga menegang saat ini. Sebab hingga kini, kekuatan pecahan pohon janglan masih tersisa dalam porsi yang sangat besar. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang aneh dan misterius menyebar di antara 9 pohon bela diri. Karena pada saat ini, 9 pohon bela diri, di bawah baptisan pohon janglan, semuanya memiliki bagian yang sama, jadi secara alami, mereka akan saling tertarik. Kesempatan telah tiba. Hati Kinnan terguncang, dan pikiran spiritualnya melonjak keluar seperti air pasang. Meleleh. Kinnan berteriak keras. Dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengendalikan 9 pohon bela diri, dan mereka mulai perlahan bergabung satu sama lain. 9 pohon bela diri itu tampaknya telah merasakan niat Kinnan dan memancarkan serangkaian suara dengungan. Suara dengungan dari 8 pohon dewa perang relatif kecil, sementara suara dengungan dari pohon bela diri runtuh relatif keras. Karena sampai sekarang pun, mereka masih saling tolak. Tidak, kekuatan pecahan pohon janglan ini masih belum cukup. Jika aku mencoba memaksa 9 pohon bela diri untuk bergabung, pasti akan berujung pada tragedi. Namun, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, dan kekuatan ini tidak boleh dilepaskan. Pikiran Kinnan berpacu, dengan ide-ide yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dalam benaknya. Tiba-tiba, secercah inspirasi datang dalam pikirannya. Itu saja. Semangat Kinnan terangkat, dan kesadaran sucinya meledak sekali lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kinnan menyingkirkan pohon bela diri runtuh dan 5 pohon dewa perang, lalu membiarkan 3 pohon dewa perang yang tersisa menyatu dengan kekuatan pohon janglan. Ia kemudian terbang langsung menuju pohon bela diri runtuh dan 5 pohon dewa perang. Dengung-dengung-dengung, 9 pohon bela diri masih bergetar hebat. Namun kali ini, didorong oleh kekuatan dahsyat pohon janglan, ketiga pohon dewa perang mulai perlahan mereda, perlahan mendekati ke 6 pohon dewa perang lainnya. Gelombang kekuatan leluhur bela diri terpecah dan menyatu menjadi 6 pohon bela diri dengan cara yang luar biasa ajaib. Dalam sekejap, pohon bela diri yang runtuh dan 5 pohon dewa perang mengalami perubahan yang sangat mencengangkan. Wang Zhao dan Putri Miao Miao, yang berada di Istana Kristal, merasakan sesuatu pada saat yang sama dan menatap Kinnan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Karena mereka berdua merasakan dalam diri Kinnan sedang lahir kekuatan baru. Wang Zhao dan Putri Miao Miao memperhatikan sesuatu lagi dan melihat ke arah batu kuno. Saya melihat bahwa batu kuno ini, yang hampir mati, sebenarnya memancarkan cahaya redup. Apa-apaan? Mata Wang Zhao langsung melebar. Batu Tianji bereaksi, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, di medan perang kuno, di alam misterius. Kuas. Sosok skeleton Xiao Hong, Tianji Rat, dan 2 Tianji Dog terjatuh. Apakah ini alam misterius atas? Hei, kenapa orang-orang dari Tanah Terlarang Dewa Iblis dan Taman Obat Hilang yang baru saja memasuki gerbang cahaya tidak ada di sini bersama-sama? Kedua anjing itu tampak bingung. Ini transmisi acak. Tentu saja, mereka tidak bersama kita. Skeleton Xiao Hong menggelengkan kepalanya. Hebat sekali. Akhirnya aku berhasil masuk ke sini dengan kekuatan rahasia surga. Kalau aku langsung marah-marah begitu masuk, pasti mengerikan sekali. Kedua anjing itu tampak lega. Kicauan. Tiba-tiba, tikus Tianji melompat, tampak sedikit cemas, dan kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Ada apa, bos? Sial, kenapa badanku tiba-tiba panas? Kedua anjing itu juga terkejut. Ada reaksi? Jangan panik, ikuti saja instingmu. Api di mata skeleton Xiao Hong mulai menari-nari dengan ganas, dan dia berbicara. Baiklah, kakak. Kedua anjing dan tikus Tianji itu pun tenang, mata mereka terpejam, dan 2 pasang kaki anjing serta sepasang kaki tikus mulai menari-nari secara acak. Saat mereka menari, cahaya putih di tubuh mereka semakin menyilaukan, seolah bergema dengan hal-hal misterius di ruang ini dari kejauhan. Bab 1228,
mendaki Gunung Xuanxiang saat ini, di gunung tanpa nama, di Istana Kristal. Benarkah batu ini tidak bisa dihilangkan? Putri Miao Miao menatap batu Tianji, mata indahnya berkilauan dengan cahaya, dan energi di tubuhnya siap bergerak. Dilihat dari cahaya yang memancar dari batu Tianji tadi dan ratusan tahun pengalamannya dalam mengoleksi harta karun, batu Tianji ini lebih langka dan lebih berharga dari yang dia duga sebelumnya. Tidak, kumohon jangan. Aku mohon. Wang Zhao begitu ketakutan hingga ia hampir menangis. Bukankah dia sudah mengatakannya? Jika mereka menyentuh batu rahasia surgawi ini, mereka semua akan terbunuh. Berarti, Putri Miao Miao melengkungkan bibirnya. Saya. Sudut mulut Wang Zhao berkedut dan jantungnya terasa seperti ditusuk. Namun, ini belum berakhir. Batu Tianji, yang tadinya memancarkan cahaya redup, meredup lagi dan kembali tenang. Hal ini membuat ekspresi Wang Zhao langsung menjadi sangat tertekan. Sialan, dia kalah taruhan, diganggu, dan sekarang batu ini pun mempermainkan perasaannya. Oh, lupakan saja, toh tidak ada harapan. Wang Zhao tampak kesal. Sejauh pengetahuannya, sejak dibukanya medan perang kuno, batu rahasia surgawi telah dipicu, yang mengakibatkan terjadinya peristiwa di Gunung Suci Sangsuan, tetapi ini hanya terjadi beberapa kali, dan setiap kali ada selang waktu ratusan tahun. Jadi tidak dapat diprediksi dan sulit untuk ditemui. Ledakan. Pada saat ini, aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan, seperti lautan kuno yang luas, tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Nan, menyebabkan seluruh aula kristal bergetar dan berguncang hebat. Selesai. Putri Miao Miao dan Wang Zhao terkejut, dengan tatapan terkejut di mata mereka. Karena momentum ini saja telah mendatangkan rasa penindasan yang hebat bagi mereka berdua. Jika Qin Nan sebelumnya, yang memiliki 9 pohon seni bela diri, adalah gunung yang tidak dapat diatasi, maka Qin Nan saat ini seperti gunung kekaisaran, gunung peri, melampaui segalanya dan membuat orang-orang mengaguminya. Wow. Tiba-tiba, seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum. Dari luar gua, tampak sosok-sosok gelap ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka dengan niat membunuh yang mengerikan. Sekilas, mereka tampak seperti pasukan kuno. Apakah ini aturan bela diri benua Changlan? Apakah ini untuk melenyapkan Qin Nan? Wang Zhao terkejut dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya mendengar adegan ini dari legenda kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ingin membunuh Qin Nan? Wajah cantik Putri Miao Miao berubah seketika, memperlihatkan aura keagungan yang luar biasa. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang sangat mengerikan tengah bangkit lapis demi lapis. Desir. Pada saat ini, mata Qin Nan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan dari mata kirinya, cahaya ilahi yang mengejutkan tampak keluar, membuat istana kristal besar terbenam dalam lautan cahaya. Kau datang untuk membunuhku terakhir kali, dan kau ingin datang lagi kali ini? Hancurkan aku berkeping-keping. Qin Nan mengulurkan tangan besarnya dan menamparnya ke arah kehampaan. Ledakan. Suatu kekuatan yang tak terlihat dan dahsyat menyeruak keluar, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan itu menghancurkan sosok manusia ilusi yang tak terhitung jumlahnya hingga berkeping-keping. Dulu, Qin Nan harus menggunakan segel emas misterius untuk melawan, tetapi sekarang, dia hanya butuh tamparan. Karena setelah 3 pohon dewa perang bergabung menjadi pohon bela diri runtuh dan 5 pohon dewa perang, pohon bela diri runtuh dan 5 pohon dewa perang mengalami perubahan yang mengguncang bumi, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Singkatnya, 9 pohon bela diri Qin Nan bergabung menjadi 6 pohon bela diri. Dan dalam arti tertentu, masing-masing dari 6 pohon seni bela dirinya dapat dikatakan telah melampaui aturan seni bela diri. Tahukah Anda, dulu Qin Nan hanya bisa melampaui aturan bela diri jika ia memiliki 9 pohon bela diri yang terkumpul. Tapi sekarang, masing-masing darinya telah melampauinya. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Hehe, kamu memang orang yang diajari oleh putri ini. Putri Miao Miao menunjukkan senyuman dan menerima semua pujian tanpa ragu. 1 tamparan. Dan semuanya hancur? Wang Zhao tertegun. Dia pernah bertarung dengan Qin Nan sebelumnya dan dapat menebak perkiraan kekuatan Qin Nan, tetapi sekarang, dia sama sekali tidak dapat melihat kekuatan Qin Nan. Qin, Tuan, seberapa kuat dirimu sekarang? Wang Zhao menelan ludah dan bertanya. Sampai sejauh mana? Aku tidak tahu, kenapa tidak berlatih? Qin Nan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Setelah mencapai alam baru yang sepenuhnya baru, dia tidak jelas mengenai kekuatan tempurnya saat ini. Tidak ada latihan, sama sekali tidak ada latihan. Wang Zhao mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing, ekspresinya agak getir. Awalnya dia berpikir bahwa suatu hari, dia akan mengalahkan Qin Nan dan membiarkan para budak bangkit dan menyanyikan lagu-lagu, tetapi sekarang tampaknya bagaimana dia bisa mengalahkannya dan bagaimana dia bisa bangkit. Alis Qin Nan tiba-tiba berkerut. Entah mengapa, ada perasaan aneh dalam hatinya. Seolah-olah seseorang telah datang ke alam misterius ini. Lupakan saja. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Qin Nan menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Zhao. Kini ia memiliki total 7 buah suci Tiangxuan dan 120 buah spiritual Tiangxuan.
yang setara dengan 1,65 juta poin kontribusi. Masih banyak yang harus ia tempuh sebelum mencapai 3 juta poin kontribusi, jadi ia harus terus mencari buah suci Tiangshuan. Wang Zhao ini tahu banyak tentang alam rahasia Sangsuan, jadi kita harus bertanya pada Wang Zhao. Pada saat ini, suara dengungan terdengar di Istana Kristal. Batu Tianji yang mati itu tampaknya telah menerima panggilan dari sesuatu dan mulai bergetar hebat, dan sinar cahaya terus bermekaran. Qin Nan dan Putri Miao Miao menoleh untuk melihat. Ini. Napas Wang Zhao terhenti. Memanggil. Hanya terdengar suara terobosan di udara, dan seberkas cahaya yang menyilaukan dan misterius meletus dari batu Tianji, langsung menembus Istana Kristal dan gunung tak bernama, lalu seketika lenyap ke angkasa. Ya Tuhan! Batu rahasia surgawi bereaksi. Gunung Xuanxiang akan segera terbuka. Seluruh wajah Wang Zhao memerah karena kegembiraan. Awalnya dia sudah menyerah pada ide itu dan tidak punya harapan apapun, tetapi dia tidak menyangka akan menemuinya sekarang. Apa itu Gunung Suci Sangsuan? Qin Nan dan Putri Miao Miao keduanya tampak tenang, meskipun sedikit bingung. Kau pasti tahu kalau medan perang abadi terbagi menjadi 3 alam rahasia. Alam rahasia Tiangshuan, alam rahasia Sangsuan, dan alam rahasia Xiaxuan. Dan alam rahasia Tiangshuan adalah yang paling misterius dan mustahil untuk dimasuki, kan? Cara memasuki alam rahasia Tiangshuan adalah melalui Gunung Suci Sangsuan. Rumor yang beredar mengatakan bahwa beberapa orang yang secara tidak sengaja memasuki alam rahasia Tiangshuan dan menghilang sebenarnya melakukannya melalui Gunung Suci Sangsuan. Yang terpenting adalah di Gunung Sangsuanxiang ini, kamu juga bisa memetik buah abadi Tiangshuan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Qin Nan dan Putri Miao Miao berbinar. Bab 1229, raksasa bertemu. Seperti yang kita semua tahu, ramuan apapun yang namanya mengandung kata abadi memiliki nilai yang sangat berbeda. Dalam keadaan normal, buah abadi Tiangshuan setidaknya 3 kali lebih berharga dari buah suci Tiangshuan, dan bahkan kehabisan stok dan sangat langka. Di mana Gunung Sangsuanxiang? Qin Nan bertanya. Ikuti aku. Wang Zhao melesat dan terbang keluar dari Istana Kristal. Ketika Qin Nan dan Putri Miao Miao keluar, mereka segera menyadari sesuatu dan menatap ke langit yang jauh. Sekalipun mereka terpisah oleh jarak yang amat jauh, keduanya masih dapat melihat bahwa selain pilar cahaya dari gunung yang tak bernama itu, ada 12 pilar cahaya lain yang berterbangan dari tempat lain. Berkumpul menjadi satu dan berevolusi menjadi sebuah gunung raksasa kuno yang seakan-akan berasal dari kekacauan, mengambang jauh di dalam kubah. Gunung ini adalah Gunung Sangsuan Seng. Hehe, kita beruntung kali ini. Lagi pula, orang-orang dari klan Tianji sudah sangat langka di benua Changlan akhir-akhir ini. Wang Zhao menggosok telapak tangannya dan tersenyum. Klan Tianji? Apa hubungannya ini dengan klan Tianji? Qin Nan mengerutkan kening. Kau tidak tahu bahwa untuk membuka Gunung Suci Sangsuan ini, hanya klan Tianji yang bisa memasuki alam rahasia Sangsuan dan memicu 13 batu Tianji untuk berevolusi. Mendengar ini, pikiran Qin Nan tiba-tiba terguncang. Ini mengingatkannya pada perasaan aneh yang baru saja dialaminya dalam hatinya. Mungkinkah Tianji Shu dan yang lainnya telah datang ke alam misterius ini? Jangan dipikirkan lagi. Begitu kau sampai di Gunung Suci Sangsuan, semuanya akan menjadi jelas. Qin Nan menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Bersama Putri Miao Miao dan Wang Zhao, ia berubah menjadi pelangi cahaya dan menghilang ke langit. Pada saat yang sama, di seluruh alam atas yang luas dan misterius. Ketika Gunung Xuanxiang atas berevolusi, semua kaisar dan raksasa, serta murid berbagai kekuatan langsung bersemangat. Apa ini? Mengapa sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di alam misterius atas padahal semuanya baik-baik saja? Para tetua telah mengirim pesan. Ini Gunung Sangsuan Seng. Ayo cepat ke sana. Aku tidak menyangka akan bertemu Gunung Sangsuanxiang kali ini. Ini kesempatan bagus. Hahaha, Tuhan sungguh tidak mengecewakanku. Jika aku bisa memetik 5 buah abadi Tiangshuan kali ini, aku pasti bisa menembus level ketiga Kaisar Agung. Pada saat ini, para kaisar, raksasa, dan murid-murid tak bisa lagi berdiam diri. Mereka semua menggunakan teknik misterius mereka dan bergegas menuju Gunung Sangsuan Seng. Tentu saja, sebagai pemicu semua ini, skeleton Xiao Hong dan yang lainnya juga bergegas ke sana dengan cepat. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam waktu kurang dari sebatang dupa, para kaisar dan raksasa dari berbagai kekuatan tiba lebih dulu dan mulai menjelajah. Setelah menunggu batang dupa berikutnya, murid-murid dari berbagai kekuatan besar juga berdatangan satu demi satu. Adapun Qin Nan dan 2 orang lainnya, karena jarak yang sangat jauh, mereka tiba 3 batang dupa lebih lambat. Gunung Sangsuanxiang ini bahkan lebih megah dari yang saya bayangkan. Qin Nan berdiri dalam kehampaan dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Saya melihat seluruh gunung itu tingginya setidaknya 50.000 kaki dan lebarnya ratusan ribu kaki. Gunung itu tampak seperti barisan pegunungan, dan juga seperti monster raksasa yang kacau dari zaman kuno. Segala sesuatu yang berdiri di depannya tampak seperti debu, sangat kecil. Selain itu, di kaki gunung, terdapat pohon-pohon, bunga-bunga dan tanaman berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya,
di lereng gunung terdapat pohon-pohon, bunga-bunga dan tanaman berwarna ungu, dan di puncak gunung terdapat pohon-pohon, bunga-bunga dan tanaman berwarna merah. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti terdiri dari 3 puncak berwarna berbeda, yaitu Putri Miao Miao dan Wang Zhao sama-sama terkejut, dan napasnya bahkan menjadi sedikit cepat. Qin Nan segera tersadar dan menggunakan pupil kirinya, Dewa Perang, untuk melihat. Saat ini, kaki putih Gunung Sang Xuanxiang dan lereng Gunung Ungu dipenuhi para jenius dari berbagai kekuatan besar. Mereka bersinar di hutan, memancarkan teknik kekaisaran yang dahsyat, bertarung melawan monster, beradu dengan lawan, dan terus-menerus berebut harta karun. Di puncak Gunung Merah, terdapat puluhan kaisar dan raksasa agung, termasuk Kaisar Suang, Kaisar Rongtian, Kaisar Mingkong, Kaisar Xuanfeng, Tetua Sun Yang, dan lain-lain, yang semuanya memamerkan kesaktian mereka. Ketika mereka bertarung satu sama lain, mereka terus-menerus menyerang puncak gunung. Untuk sesaat, cahaya kaisar bermekaran bagai matahari kemasan, dan kekuatan kaisar merajalela bagai tsunami. Sekalipun jaraknya jauh, pertempuran yang mengerikan itu akan membuat orang merasa sangat kecil, bagaikan seekor semut yang menatap raksasa, jantungnya berdebar-debar, dan tidak berani mendekat sama sekali. Ekspresi Qin Nan terkejut. Karena di puncak Gunung Merah, ia melihat 4 pohon kuno yang menjulang dari tanah bagai raksasa kuno, dengan cabang dan daun yang lebat, berkilau kemasan, dan memancarkan aura misterius yang tak terduga. Setiap pohon kuno itu berbuah sebening kristal, memancarkan aura peri yang samar. Keempat pohon kuno ini sebenarnya adalah pohon abadi Tiangshuan, dan buah-buahnya semuanya adalah buah abadi Tiangshuan. Tak heran jika puluhan kaisar dan raksasa itu tak kuasa menahan diri untuk menyerang. Ayo, kita pergi ke pegunungan dulu. Qin Nan kembali tenang dan berbicara. Keempat pohon abadi Tiangshuan ini diselimuti oleh kristal raksasa yang sangat misterius. Di luar kristal tersebut terdapat berbagai batasan berbahaya, serta monster-monster kuat yang berkembang biak di puncak gunung. Bahkan jika puluhan kaisar dan raksasa bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menembusnya untuk sementara waktu. Meskipun pancing di tangan Qin Nan dapat mengabaikan batasan-batasan ini dan kristal misterius tersebut, ia langsung menembusnya, dan dengan mudah mengambil buah abadi Tiangshuan dari pohon abadi Tiangshuan. Ada puluhan kaisar dan raksasa di sana. Jika ia bertindak, ia pasti akan dikepung oleh semua kaisar dan raksasa. Oleh karena itu, tidak realistis untuk mengambil buah abadi Tiangshuan sekarang. Kita hanya bisa pergi ke pegunungan terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai rencana. Putri Miao Miao dan Wang Zhao juga tenang, mengangguk, dan terbang ke Gunung Suci Sangsuan bersama Qin Nan. Selanjutnya, Putri Miao Miao dan Wang Zhao bekerja sama untuk membuat kemampuannya semakin menakutkan. Ia bagaikan raja hutan, yang bertanggung jawab atas semua pohon, bunga, tanaman, dan sebagainya. Ia dapat dengan mudah menemukan lokasi harta karun itu, dan dengan murid kiri Qin Nan, ia dapat dengan mudah mendapatkannya. Pada saat itu, mereka bertiga bagaikan orang rakus, kemanapun mereka pergi, semua harta bendanya telah habis. Seiring berjalannya waktu, ketiga orang itu berpindah dari kaki gunung yang semula berwarna putih ke lereng gunung yang berwarna ungu. Harta karun di lereng gunung ungu lebih berharga daripada harta karun di kaki gunung, dan bahkan beberapa buah suci Tiangshuan muncul dari waktu ke waktu. Ketemu. Putri Miao Miao dan Wang Zhao berhenti, dan yang pertama menunjukkan senyum terkejut di wajahnya. Qin Nan melirik ke sekelilingnya dengan pupil kirinya dan melihat bahwa di suatu tempat yang sangat tersembunyi di jurang, terdapat sebuah pohon kuno yang bergoyang dan tumbuh, dengan 6 buah suci Tiangshuan di atasnya. Sebelum Qin Nan dan 2 orang lainnya bisa bergerak, mereka semua menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat. Suara mendesing. Hanya 2 suara terobosan di udara yang terdengar, dan 2 sosok segera muncul di depan ketiga orang itu. Saat dia melihat ketiga orang ini, Qin Nan sedikit tertegun. Kedua orang ini adalah Liu Sui dan Chen Wu. Qin Nan, kamu belum mati? Liu Sui dan Chen Wu keduanya terkejut. Lagi pula, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Kaisar Xuanfeng mengejarnya. Mungkinkah Qin Nan lolos dari kejaran Kaisar? Bab 1230 orang tak tahu malu, niat membunuh tiba, mengapa saya harus mati? Mata Qin Nan tiba-tiba menjadi tajam. Ini. Liu Sui dan Chen Wu tanpa sadar mundur selangkah, tidak tahu harus berkata apa. Ketika mereka berdua melihat 6 buah suci Tiangshuan tidak jauh dari sudut mata mereka, tatapan berapi-api melintas di mata mereka. Tidak apa-apa, beritahu guru terlebih dulu. Liu Sui dan Chen Wu saling memandang, berkomunikasi satu sama lain, mencapai konsensus, dan mengirimkan pikiran ilahi langsung kepada Kaisar Suang. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Qin Nan lolos dari kejaran para kaisar dan raksasa besar, 6 buah suci Tiangshuan di depan mereka merupakan kekayaan yang sangat besar, dan mereka tentu ingin mendapatkannya. Namun, tingkat kultivasi Qin Nan jauh melampaui kemampuan mereka untuk mengalahkannya, jadi mereka harus bergantung pada bantuan Kaisar Agung Suang. Hei, ngapain kalian berdua berdiri di situ? Keluar dari sini sekarang juga. Wang Zhao melangkah maju dan berteriak. Dia telah lama melihat bahwa Qin Nan tidak memiliki hubungan baik dengan kedua orang ini.
Kalau begitu, ada baiknya dia memberi pelajaran pada keduanya dan melampiaskan emosi negatif yang menumpuk akhir-akhir ini. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Qin Nan, dia tidak mungkin dikalahkan oleh kedua orang ini, kan? Anda. Ekspresi Liu Sue dan Chen Wu berubah. Lagi pula, mereka adalah salah satu dari 5 tetua kuil anti surga dan seorang jenius dalam daftar dewa. Kapan mereka pernah dimarahi seperti ini? Nada bicaramu keras sekali. Kau benar-benar menyuruh muridku keluar. Pada saat ini, teriakan agung meledak di seluruh hutan. Yang kulihat hanyalah sesosok yang muncul, memancarkan kekuatan kekaisaran yang kuat yang menyapu ke segala arah. Sosok manusia ini sesungguhnya merupakan hasil secercah tekad dari Kaisar Agung Suwu. Sialan. Ketika Wang Zhao melihat pemandangan ini, dia begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah dan hampir menangis. Kamu bercanda. Hanya dengan menindas 2 orang, kamu sudah memprovokasi kaisar dan raksasa. Tuan Istana Suang, lama tidak bertemu. Ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah dan dia tersenyum tipis. Qin Nan, harus kuakui, kau mengejutkanku. Penguasa Istana Ilusi menatap Qin Nan dalam-dalam. Di matanya, Qin Nan ditakdirkan untuk mati. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan serahkan ke-6 buah suci Tiang Xuan ini. Aku tidak akan menyesali perampokan yang kau lakukan di masa lalu. Sang penguasa istana palsu berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan penuh wibawa. Setelah aku mendapatkan 6 buah suci Tiang Xuan ini, aku akan mencari kesempatan untuk memberimu pelajaran. Sang penguasa istana palsu berpikir dalam hati. Dia tidak akan pernah membiarkan Qin Nan pergi tanpa alasan seperti ini. Jika bukan karena Qin Nan terakhir kali, ke-10 buah suci Tiang Xuan itu semuanya akan menjadi miliknya. Ingin merampok? Putri Miao Miao mengangkat alisnya. Qin Nan sedikit terkejut, lalu seringai muncul di bibirnya. Kaisar ilusi ini sungguh konyol. Dulu, 3 kaisar pernah memperebutkan buah suci Xuantian. Buah suci Xuantian itu belum menjadi miliknya. Bagaimana mungkin itu dianggap perampokan jika dia mengambil 5 buah? Kalau kamu mau buah suci Tiang Xuan, langsung saja bilang. Ngapain cari alasan? Kedengarannya mantap. Maaf sekali, aku tidak akan memberimu 1 pun, apalagi 6. Kalau kau mau, kau harus datang dan mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri. Qin Nan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, sedikit semangat juang terpancar darinya. Anda. Ekspresi Kaisar Suang berubah. Meskipun dia tidak terlalu terkejut dengan pemandangan ini, ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit marah di dalam hatinya. Qin Nan ini benar-benar tidak taat hukum, sama sekali mengabaikan martabatnya sebagai kepala istana dan seorang kaisar agung. Pada saat ini, di puncak gunung, orang yang menggunakan sihir langit untuk menyerang tubuh asli Kaisar Agung Suang di depannya memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Kalau saja dia tidak memiliki sedikit rasionalitas terakhir yang menahan dirinya, dia pasti ingin mengambil tindakan sendiri dan menekan Qin Nan. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Qin Nan pergi. Kaisar Suang menggertakkan giginya. Namun bagaimana sebaiknya kita melanjutkan? Mengerti. Hati Kaisar Suang tergerak dan sudut mulutnya melengkung. Pada saat yang sama, di lereng gunung berwarna ungu. Qin Nan, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani. Liu Sue dan Chen Wu memelototi Qin Nan. Berhenti bicara, ayo pergi. Kehendak Kaisar palsu menggelengkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya, cahaya kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyelimuti mereka berdua. Sesaat kemudian, mereka berdua menghilang dari tempat itu. Astaga, hilang. Tuan, kau hebat sekali. Wang Zhao membelalakan matanya. Kaisar Agung Suwu ini agak aneh. Putri Miao Miao mengerutkan kening pada alisnya yang indah. Sungguh. Qin Nan mengerutkan kening. Secara logika, Kaisar Besar Suang ini tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Seolah ingin mengonfirmasi pikiran mereka, pada saat ini, sebuah suara sekeras guntur, pura-pura terkejut, terdengar dari puncak gunung. Hah, Qin Nan, kamu masih hidup? Orang yang berbicara sebenarnya adalah Kaisar Suang yang sebenarnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, seolah-olah ada kekuatan ajaib yang tak terlihat. Kaisar Xuanfeng, yang berada di puncak gunung memamerkan seni mencapai langit, serta kaisar lain dari Tanah Suci Selatan, Kaisar Sunyang, kaisar dari Tanah Terlarang Dewa Iblis, Kaisar Klan Yan, dan seterusnya, semuanya sedikit tercengang. Dan semua mata mereka melihat ke bawah dari puncak gunung. Badai tak kasat mata tiba-tiba muncul di hutan tempat Qin Nan dan 2 orang lainnya berada, mengguncang pepohonan, bunga, dan tanaman terus-menerus. Mungkinkah? Napas Wang Zhao tersendat, dan dia tampaknya memahami sesuatu dan sedikit tercengang. Mata Qin Nan tiba-tiba menampakkan niat membunuh yang dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Ilusi ini bisa begitu jahat. Tahukah Anda, lebih dari selusin kaisar dan raksasa di puncak gunung sedang menyerang puncak gunung untuk bersaing memperebutkan buah abadi Tiang Xuan, dan tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan bagian bawah sama sekali. Sekarang setelah Kaisar Suang mengatakan ini, tentu saja hal itu menarik perhatian Kaisar Xuanfeng dan kaisar lain dari Tanah Suci Surga Selatan, dan mereka menemukan Qin Nan. Apa yang akan terjadi jika kedua kaisar besar ini menemukan Qin Nan?
Tidak ada keraguan bahwa mereka secara alami akan mengambil tindakan terhadap Qin Nan. Kaisar palsu ini, ketika dia berbicara dengan sikap pura-pura terkejut, jelas-jelas sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Qin Nan, jenius yang melampaui aturan seni bela diri. Banyak kaisar mengangkat alis mereka. Hanya Kaisar Xuanfeng yang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Nan benar-benar dapat menghindari murka Dewa Angin. Xuanfeng, apa yang terjadi? Kaisar Agung lain dari Tanah Suci Langit Selatan bertanya, ekspresinya tidak terlihat baik. Menurut apa yang Xuanfeng katakan padanya, Qin Nan seharusnya sudah mati. Yah, pasti ada kecelakaan, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuhnya sekarang. Kaisar Xuanfeng tampak agak malu, lalu tatapannya berubah dingin, dan kekuatan kekaisaran yang besar mengamuk darinya. Qin Nan, aku tidak menyangka kau seberuntung itu. Matilah sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kaisar Xuanfeng membalikkan tangannya. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa yang sangat mengerikan mengembun di langit dan menamparkan langsung ke arah Qin Nan.